waktu yang ketemu yang tempat itu sempet nengok Enggak. itu ngilang Itu ngilang empat-empatnya. iya Pas abang pamitan itu. iya Nah itu saya nggak ngeh, kalau saya ngeh orang udah saya kan posisi di belakang dia paling belakang emang, saya di tengah gitu. Ya, berarti pas dia udah abang turun dia naik hilang itu. hilang Dan suaranya emang nggak ada ya, suara anjingnya nggak ada itu, langsung sepi aja seharusnya gitu. kan ada kan Iya, dia dari tadi ngegonggong. Iya. Emang bener juga sih emang. Cuma saya nggak ke situ nggak. Kalau saya pikiran saya udah fobia apa sih, udah dari tadi di teror gituan terus kan. ya kan jaraknya kan pasti kan Iya. deket kan kalau Iya. ini nah itu kan pas nengok udah tau tuh udah lost nggak ada itu coba saya nyimpen aja nggak berani takut kalau ngomong kan pasti Panik juga. nah iya semuanya ini yang disimpan kan tapi emang bener itu jelas itu ngilang itu seharusnya kan ya jarak kayak gitu kan pasti dengeran ya dia ngobrol kan otomatis kan nah itu udah langsung sunyi Cuma kita ya dikasih airnya air beneran emang sakwa. Bener, Iya bener. bener iya, emang kita lagi keausan banget itu kan. Dari pos 4 itu air udah habis gitu. Makanya kita mutusin kalau ada air nanti kita mau ngecamp di pos 3. Karena nggak ada air, udah kita turun airnya gitu. Ada lagi mungkin obah nambahin apalagi yang ya itu saya sering ngelihat yang ini karena posisi di belakang yang ngeliat yang kejadian yang paling sering soalnya saya juga ngerasa dari yang pos 3 itu memang Bunti itu ngikutin itu sampai ke bawah itu di rumah itu ngikutin itu Rumah kuncen. mungkin kalau yang di rumah kuncen saya karena udah posisi udah ngantuk udah capek kan yang kata dia ada yang ngikut ada yang merhatiin terus saya nggak ngeh kalau saya pokoknya yang saya tadi ceritain itu yang saya alamin gitu mungkin dia kalau lebih mungkin lebih gitu kan gitu kamu lagi masak juga pas masaknya dia yang ngeliatin gitu di rumah itu ada di depan rumah kuncen ada rumah itu iya itu ada yang ini buka pintu ngeliatin itu sosoknya jelas ibu-ibu sama anak kecil kayak gendong Ngeliatin abang lagi masak itu. iya Free. di depan rumah itu ada yang ngeliatin gitu ada yang gitu ya ada yang ngikut terus ya kalau yang saya rasain kan ini kan tidur kalau saya kan tidur emang kalau dia kan posisi masak dia nyiapin makanan gitu emang kita dari pos 3 sampai rumah kuncen itu kita nggak makan nggak ngemil juga saking apa namanya paniknya itu diikutin gitu terus gitu kan akhirnya nah saya nggak makan nah pagi-paginya itu yang aneh gitu tidur setengah 2 apa ya terakhir paling terakhir nah bangun sekitar jam 6 Pak ya jam 6 kita posisi ternyata bukan di rumah kuncen tidurnya ada di jalanan sekitar 50 meter dari rumah kuncen posisi kita pindah ternyata tidur dan posisi tidur kita pakai SB emang di awal kita pakai SB nih kita tidur cuma di jalanan ternyata di jalanan kayak ada yang mindahin nah kenapa kita bilang ada yang mindahin karena kan saya tadi kan nggak makan tuh semalam cuma minum teh doang mie saya kan nggak dimakan kita cek ke depan rumah kuncen ada mie kita itu mie kompor ada depan rumah kuncen sama Keril cuma kita dipindahin bertiga ini dari rumah kuncen ini kita pagi-pagi dibangunin sama orang yang mau ke kebun sama warga situ mas bangun kok tidur di jalanan kita kaget kan lah rumah kuncen ternyata ada 50 meter sekitar 50 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Buser ADP Official. Kesempatan malam hari ini kita bakal cerita-cerita apa ya? Misteri ya. Kita malam ini kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu lah istilahnya. Abang sumber Mamet selaku apa ya? Penasihat Buser lah. Terusnya Abang Opal juga nih. Juga salah satu sumber bisa dibilang senior lah. Ya kesempatan malam hari ini abang-abang berdua ini akan menceritakan
tentang kejadian-kejadian dan pengalaman naik gunung, mendaki gunung apa? Selamat Gunung Selamat Pia Guci Pia Guci. tahun 2000 Tahun berapa itu, Bang? tahun 2008. 2008. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja dah ke narasumber, diceritain langsung lah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita mau nyeritain pendakian Selamat tahun 2008 Pia Guci Tegal. Jadi kita berangkat bertiga, saya, Opal, dan satu lagi Melet. Gitu. Berangkat, pendakiannya tepatnya tanggal 22 bulan 11 2008. Jadi kita berangkat dari tanggal 21 malam sampai Terna ini kita pas berangkat juga udah salah sebenarnya. Iya, dari awal udah salah. Jadi kita mau Pia Guci di Tegal tapi naik mobil malah ke Purwokerto. Akhirnya kita ngebal lagi ya, balik lagi ke Tegal. Dan itu Bambangan. harusnya Purwokerto itu jalur Bambangan, tapi kita mau ngambil pendakian itu jalur Guci Tegal. Akhirnya dari Purwokerto nyampe sekitar jam 2 malam, kita balik lagi ke Tegal. Udah nyampe Purwokerto. Udah nyampe Purwokerto. Gitu. Terus kita balik lagi ke Tegal itu nyampe sekitar jam 4 pagi subuh. Dan terus kita diantar dari terminal Tegal itu ke pos pendakian. Cuma dulu pos pendakian itu bukan kayak sekarang gitu. Cuma kita pos pendakian itu ya rumah kuncen. Nah, itu nyampe sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita datang ke rumah kuncen buat ngisi simaksi lah, pendaftaran. Pendaftaran. Nah, dan kebetulan bukan hanya kebetulan sih ini man, ini gunung ternyata baru dibuka. Jalurnya baru dibuka setelah 2 minggu sebelumnya ada yang meninggal. Anak Bumi Ayu, 2 orang pendaki Bumi Ayu gitu. Nah, jadi kita daftar bertiga. Nah, sebelum kita naik diceritain dulu tentang almarhum ini, yang meninggal ini gitu. Meninggal ini diceritain dulu sama kuncen gini gitu ya. Dia meninggal karena apa? Meninggalnya ya mungkin saya cerita ini dari penuturan kuncennya gini ya. Jadi anak Bumi Ayu ini 2 orang, dia datang ke base camp, katanya sih Kamis sore udah datang pendaftaran, dia mau naik malam Pia Guci. Kata kuncen udah ngelarang, udah dilarang jangan naik malam ini karena kata kuncen itu di atas lagi ada acara katanya gitu ya, di atas Selamat itu, di puncak Selamat. Cuma yang anak buah ini pendaki ini tetap ngotot pengen naik malam itu juga. Nah, udah ditahan-tahan tetap pengen naik, akhirnya ya udah dilepas, tetap naik. Dan dia nyampe puncak pagi, katanya nyampe puncak pagi, turun. Pas turun dari puncak ada treble seleo di seleo kakinya, akhirnya dia pincang. Nah, pincang karena dia naik berdua jadi gendong kan, gendong nyampe pos 4 karena udah nggak kuat, akhirnya ditunda. Jadi di pos 4 itu ntar ada gua, jadi ditunda di situ. Ditunda sekitar siang ditunda. Temen yang satunya turun minta bantuan ke warga. Ya mungkin kalau turun dari pos 4 sampai bawah itu bisa sampai sore gitu. Tinggal sendiri di pos 4 itu yang ada gua. Cuma nggak dalam, memang guanya nggak dalam. Kecil. Nah, akhirnya warga langsung naik nyampe malam ke atas pos 4, terus nyampe malam. Posisi si anak itu udah nggak ada di lokasi yang terakhir. Iya, terakhir. Setelah ceritain ini, kuncen ini bilang ditemuin setelah 3 hari Pak ya? 3 hari atau seminggu? 3 hari, seminggu malahan ya. Seminggu baru ditemuin dia jatuh di jurang gitu. Dan temuin udah meninggal, cuma badan masih utuh semuanya kecuali matanya nggak ada, udah bolong. Matanya udah bolong. Ya dia dievakuasi, akhirnya
Ya pendakian via Guci ditutup sementara. Nah kita bertiga kebetulan orang pertama yang naik setelah ditutup itu. Nah gitu. Akhirnya kan kita naik bertiga. Kita minta wejangan sama Kuncen kan, dan boleh diizinin, akhirnya kita naik. Kita naik normal, semuanya naik normal, pos 1, pos 2. Nah pos 3 saya ngedrop. Pos 3 saya ngedrop. Akhirnya rencana kita waktu itu camp di pos 4 lah ya. Pos 4. Akhirnya diambil keputusan kita camp pos 3. Cuma nggak hari itu. Jadi kita hari itu harus sampai puncak. Puncak dibablasin. Akhirnya ambil keputusan kita nunda keril di pos 3. Di pos 3 barang-barang kita umpetin semuanya. Terus kita bawa keperluan yang buat puncak aja gitu, buat summit. Nah naik normal, alhamdulillah nyampe puncak sekitar maghrib lah ya, setengah enam kita nyampe puncak, alhamdulillah sampai turun. Dan kita juga sempet mampir ke gua yang terakhir cerita tadi itu. Tadi orang ya di pos 4 itu kita mampir sebentar karena udah maghrib, kita diem dulu pas tepat di gua itu, emang kita diem gitu. Akhirnya pos jalan normal semuanya, kita nyampe pos 3 itu sekitar jam berapa? Ada jam 7 ya? Enggak, yang pos 4 kan kita jam 8 dah. Jam 8 nyampe jam 8 malam nyampe pos 3. Nah, dan naruh keril itu. Nah, rencana berubah lagi karena apa? Pas pendakian ternyata air habis. Air habis. Akhirnya kita yang tadinya mau ngecamp di pos 3, terpaksa kita turun. langsung bablas malam itu juga gitu jam 8. Akhirnya diambil keputusan kita naik tok gitu kan. Turun di pos 3. Nah, dari situ kita udah mulai ada teror misteri lah gitu kan. Teror misteri. Awalnya sih habis kita udah rapi gitu kan, kita istirahat sebentar di pos 3, ambil keril, udah siap-siap, kita baru jalan sebentar. Pertama kali ini apa? Ada auman serigala, itu yang aneh. Pertama, apa saya nanya ke opa ini, "Pak, ilok di Selamat ada serigala gitu kan ya?" Naum dia serigala. Emang waktu itu emang terang bulan, asli terang bulan, terang banget. Gitu. Udah gitu kan, bisa pikirin dah, kita jalan aja. Kita jalan, siap-siap. Ya, nggak lama. Habis jalan sekitar 5 menit 10 menit lah. Ada suara macan. Nah, pertama anjing dulu ya. Pertama anjing, gonggong gitu kan. Lama anjing gonggong itu, tapi nggak ada anjingnya, suaranya doang gitu. Wah, kita udah mulai panik nih ya, namanya malam gitu kan, cuma bertiga. Kita itu naik, sampai turun tuh nggak ketemu orang. Terus kita jalan, suara anjing terus ngikutin. Nggak lama anjing diem, ada suara macan. Mau kita panik, udah mulai panik. Akhirnya melet, keluarin golok katanya gitu. Keluarin golok gitu kan, kita keluarin golok. Dia nebang pohon. Karena goloknya cuma 1, kita cuma dikasih tongkat aja, dikasih apa? Semenjak tongkat kita tajemin karena emang khawatirnya ini macan beneran nyerang gitu kan gitu. Cuma kita akhirnya kita matiin lampu semuanya biar diem dulu semuanya, kita diem. Pertama awalnya masih bunyi nih macan ini, suara macan ini masih ngikutin. Itu udah mulai panik. Akhirnya pas dimatiin lampu suaranya berhenti. Gitu. Nah, suara berhenti, udah kita ngerasa aman, kita jalan lagi, pas lampu dinyalain bunyi lagi. Begitu terus dari pos 3 sampai pos 2. Diikutin terus. Dia ngerespon cahaya. Jadi kalau lampu dinyalain dia ngikut. Kalau dimatiin dia bunyi, diem. Akhirnya kita ambil keputusan itu jalan nggak pakai lampu, dimatiin. Karena udah kita bingung gitu kan ya, mau bagaimana ini? Dinyalain dia ngikutin terus. Terus kita jalan, kalau udah sampai bahasanya apa, udah gelap banget baru kita nyalain gitu. Karena waktu itu kan terang bulan. Kalau mama areanya kebuka kan terang. Pakai itu aja kita. Terus kalau udah gelap kita nyalain, cuma dia bunyi terus. Dan itu pun turun gak normal udah. Nggak normal. Yang tadinya naik cuma dari pos
2 ke pos 3 itu sekitar 1 jam. 1 jam itu turun kita hampir 4 jam. 3 jam lah, 3 jam. Kebetulan naik kan lebih cepat. Naik lebih lama harusnya kan. Cuma 1 jam kita naik. Cuma pas turun kita sampai 3 jam. Kayaknya di situ-situ aja gitu. Puter-puter aja. Iya, muter-muter aja gitu kan. Itu terus. Dia itu ngikutin terus suara itu, suara macan, suara anjing itu ngikutin terus. Gitu. Dan anehnya itu dia posisinya pindah-pindah. Makanya di situ kita ambil keputusan ini bukannya macan beneran ini. Soalnya kadang-kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di kiri begitu. Ikutin terus. Kita kalau nyalain lampu bunyi, nyalain center headlamp. Kalau dimatiin dia diem. Terus ikutin terus akhirnya sekitar jam 11 ya. Jam 11 kita nyampe pos 2 dari jam 8. Bener 3 jam. Kita turun malah 3 jam. Gitu. Ketemu pos 2 alhamdulillah gitu. Nah, enggak lama kita ada area nggak jauh dari pos 2 kita jalan lagi. Ini suara udah mulai nggak ngikutin dari pos 2. Pokoknya dia dari pos 3 ke pos 2 aja ngikutin dia. Dari pos 2 kita ada area terbuka nggak jauh. Nah, kita tiduran Pak ya. Nah, di situ udah mulai kita rumput-rumput kayak apa sabana gitu, sabana cuma nggak luas sih, cuma sekitar lumayan kalau buat tidurin tenda. Di situ ada 2 tenda kali. Cuma itu kita emang naik turun nggak ada ketemu orang. Sama sekali nggak ketemu orang. Nah, di pos di tempat itu nah kita istirahat ya, mungkin karena si Melet ini udah capek kali ya, dia tidur langsung. Tidur. Nah, di situ kita ngobrol nih begini berdua. Jadi kita ngomongin yang tadi kita lewatin, ada apa gitu ya kita ya, kenapa gitu ya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol enak. Nggak jauh dari kita buat ngobrol sekitar 50 meter. Kita kaget. Ada pocong lagi berdiri di samping pohon pinus. Kita kaget. Saya langsung begini, diem. Kirain saya dia nggak ngelihat. Ternyata ngelihat juga. Ngelihat juga. Itu main diem-dieman, jadi diem gitu kan ya. Udah mulai panik nih kita. Bangunin nih si Melet nggak bangun-bangun. Kita pengen pergi nggak bangun-bangun. Akhirnya kita tahan-tahan. Udah kita gini kadang-kadang. Itu lumayan dia. Lumayan ada lama. Dia nunjukin sosoknya dia lama. Gitu. Ya, biasanya kan satu orang doang yang iya, biasanya satu orang ya, gitu. Kan ya kita ya. Yang kalau iya, kalau yang saya lihat ya sosoknya pocong. Itu juga bingung kita, ini si Melet dibangunin nggak bangun-bangun, pules banget gitu. Paling susah ini bangunin itu. Itu nggak bangun-bangun, akhirnya kita ambil keputusan udah bayarin tidur. Akhirnya kita tahan-tahan di situ. Kita tahan, nggak minum karena air udah habis. Terus akhirnya nggak lama ada suara anjing lagi. Kayak tadi cuma ngegonggong nih, anjingnya ngegonggong gitu. Nah, si Melet bangun baru dengan suara anjing bangun. Ternyata ada yang naik sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam. Berempat Pak ya awalnya ya. Yang pertama ya. Perempuan tuh 3 orang, 1 laki. Terus dia bilang ada yang nyusul 5 di bawah. Oh, berarti dia duluan. Ya, jadi yang pertama 4 orang, 3 perempuan, 1 laki-laki. Cuma dia bawa anjing naiknya. Dia bawa anjing. Nah, kita sempat ngobrol dan kita pun karena udah saking anunya gitu hobi gitu ya. Panik kita ngeliatin dia udah kayak bukan ini beneran nggak orang nggak gitu ya. Orang di jam 11 malam kita dari tadi diteror terus kan. Kita liatin begitu. Kenapa Mas? Apa nanya gitu. Kenapa Mas kok ngeliatinnya begitu? Enggak Mbak, gitu kan ya. Enggak apa-apa. Punya air nggak? Akhirnya kita begitu kan ya. Oh, ada nih, dikasih aqua gede 1 bertiga itu. Dia minum itu habis bertiga kita habis. Udah, akhirnya kita nanya sama dia, Mbak naik berapa orang? Saya naik 9 orang katanya. Nah, saya ini berempat duluan, yang 5 lagi ntar ada di Tugu pos 1 berarti. Pos 1. Oh, ada 5. Kita kan seneng ya. Habis suasana mencekam gitu, ketemu orang seneng gitu. Wah, ntar ketemu orang lagi gitu kan ya. Akhirnya kita jalan dan nyampe pos 1 Tugu itu sama sekali kita nggak ketemu orang ternyata. Yang dibilang dia katanya 5 orang nyusul itu nggak ada. Cuma ada malah di Tugu pos 1 itu ada yang ngasih senter kedip-kedip kayak headlamp gitu. Drip. Nah, kita mungkin kita pikir gitu kan ya. Ayo kita ikutin gitu kan. Kita ikutin dia tuh. Cuma dia mundur kalau kita nyamperin dia mundur. Nih drip. Enggak taunya
itu bukan jalanan. Itu kita sadar ilalang udah segini, udah seperut. Akhirnya kita bertiga panik lari ke pos 1 lagi, ke Tugu, balik ke awal lagi gitu kan. Balik lagi kita ngaso di Tugu itu kita ngaso. Akhirnya kita sempat istirahatan ya. Kita sempat nanya, apaan itu yang kita ikutin ya gitu ya. Itu posisi udah hampir setengah 12 malam. Terus kita istirahat sebentar, akhirnya kita senter gitu. Nah ternyata jalanan itu ada ke kanan, tadi yang kita ikutin itu ke kiri. Akhirnya kita terus turun terus akhirnya nyampe lah kita di rumah kuncen jam setengah satu malam. Nah setengah 1 malam kita berdoa, bersyukur lah kita, akhirnya alhamdulillah nggak apa-apa, cuma kaki dong pada lecet emang, karena kita di pos 3 sampai pos 2 kita nggak pakai senter. Iya, nggak pakai alas kaki juga. Sendal pada putus gitu. Nah cuci kaki, bersih lah dari jam 1. Nah si Opa ini kita pertama awalnya ngecok rumah kuncen nih jam 1 malam, karena kita niat pengen tidur di dalam ya kan, karena di luar yang dingin gitu. Kita ketok-ketok berapa kali nggak ada sautan, nggak ada yang jawab. Akhirnya kita putusin tidur di depan rumah kuncen, teras kuncen itu. Teras kuncen kita tidur bertiga pakai matras, pakai SB, sleeping bag. Nah sebelum tidur nih si Opa ini masak dengan porsi ya 3 gitu, teh dibikin 3, mie bikin 3 gitu kan. Nah sekitar jam 1-an baru mateng. Nah saya karena udah ketiduran duluan ya, dibangun ya, saya tidur, dibangunin jam 1, makan udah pada mateng gitu kan, jam 1 malam. Nah posisi saya kan udah ngantuk, saya nggak makan, cuma minum teh. Akhirnya saya tidur lagi ya udah. Yang lain mungkin Opa makan apa nggak tahu ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya langsung tidur. Ini berdua tidur. Saya sendirian. Diri dia. Abang nggak tidur? Nggak tidur. Nah, tidur jam berapa ya? Setengah 2-an buat tidur. Nah itu juga posisinya emang udah ini banget dah. Parno gitu. Iya, saya juga udah ngeliat kayak di depan rumah itu ada yang ngeliatin gitu. Ada yang gitu ya, ada yang ngikut terus ya. Kalau yang saya rasain kan ini kan tidur. Kalau saya kan tidur, emang kalau dia kan posisi masak, dia nyiapin makanan gitu. Emang kita dari pos 3 sampai rumah kuncen itu kita nggak makan, nggak ngemil juga, saking paniknya itu diikutin gitu terus gitu kan. Akhirnya saya nggak makan. Nah pagi-paginya itu yang aneh, tidur setengah 2 apa ya, terakhir paling terakhir. Nah bangun sekitar jam 6 Pak ya. Jam 6 kita posisi ternyata bukan di rumah kuncen, tidurnya ada di jalanan sekitar 50 meter dari rumah kuncen. Posisi kita pindah ternyata tidur, dan posisi tidur kita pakai SB. Emang di awal kita pakai SB nih, kita tidur cuma di jalanan, ternyata di jalanan kayak ada yang mindahin. Nah kenapa kita bilang ada yang mindahin, karena kan saya tadi kan nggak makan tuh semalam, cuma minum teh doang. Mie saya kan nggak dimakan. Kita cek ke depan rumah kuncen, ada mie kita itu, mie kompor ada depan rumah kuncen sama keril. Cuma kita dipindahin bertiga ini dari rumah kuncen ini. Kita pagi-pagi dibangunin sama orang yang mau ke kebun, sama warga situ. Mas bangun, kok tidur di jalanan? Kita kaget kan, lah rumah kuncen ternyata ada 50 meter, sekitar 50 meter. Nah itu yang mungkin aneh itu saya situ. Akhirnya kita balik. Kita berarti udah jangan pikirin dah, udah yang penting kita alhamdulillah sehat selamat gitu kan sampai bawah. Ya udah. Akhirnya pagi-pagi kita masuk ke rumah kuncen, baru dibukain itu pun lewat dapur. Ada ibunya Pak ya, ibunya lagi masak. Waalaikumsalam. Lah Mas kok udah turun jam pagi-pagi? Semalam Bu saya turunnya jam berapa? Jam 1. Malam banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak Bu, nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat, gitu, lancar gitu kan ya. Terus bapaknya ada Bu, bapaknya udah ke kebun Pak ya, udah ke kebun. Jadi nggak ketemu. Enggak. Nah, ibunya mesen gini, Mas mau pulang kapan? Pulang sekarang Bu. Ya udah isi lagi itunya. Daftar. Nah, di buku pendaftaran ternyata yang katanya ada naik 9 orang tadi nggak ada. Ternyata kita doang yang naik, itu di 9 orang itu nggak ada yang naik. Malam itu nggak ada yang naik gunung gitu.
gitu. Apa mungkin yang 9 ini nggak izin ya nggak tahu kita ya, Hmm. karena posisinya malam jam 11 gitu. Cuma kata ibunya malam ini emang nggak ada yang naik. Selain Gitu. abang Iya, kita bertemu yang 4 itu, yang perempuan 3, laki-laki 1 sama dia bawa anjing. Nah kata dia 5 orang nyusul, ternyata nggak ada. Di pos 1 nggak ada, di di buku pendaftaran nggak ada yang naik malam itu, gitu. Ya udah kita nggak banyak ngomong kan, udah diem aja gitu kan ya, udah buat kita. Akhirnya situ kita pamit, ya kita pulang ke Bekasi. Gitu. Alhamdulillah sehat gitu. Dan mungkin itu karena kita bertiga ini emang satu belum pernah naik ke Slamet, yang kedua kita pakai jalur bukan jalur favorit ya waktu itu, Bambangan ya jalur Guci, jalur favorit kan Bambangan gitu. Mungkin ada tambahan kali Pak? Waktu yang ketemu yang 4 itu sempet nengok gak? Enggak, Itu ngilang, itu itu ngilang. 4-4-nya. Iya, pas ini. abang pamitan itu. Iya. Nah itu saya nggak kalau saya orang udah Saya kan posisi di belakang. dia kan. paling belakang emang, saya di tengah gitu. Ya, berarti pas dia udah abang turun dia naik hilang itu Bang. Hilang. Dan suaranya emang nggak ada ya, suara Emang anjingnya nggak nggak ada ada. itu, langsung sepi aja Seharusnya gitu. Kan ada kan? Iya, dia dari tadi ngegonggong. Iya. Emang bener juga sih emang. Cuma saya nggak ke situ nggak. Kalau saya pikiran saya udah fobia apa sih, udah dari tadi di teror gituan terus kan. Ya jaraknya kan pasti kan Iya, deket kan kalau iya. ini. Nah itu kan pas nengok udah tuh udah lost, nggak ada itu. Coba saya nyimpen aja, nggak berani, takut kalau ngomong kan pasti. Panik juga. Nah ya. iya semuanya mendingan disimpan kan. Tapi emang bener itu jelas itu ngilang itu. Seharusnya kan ya jarak kayak gini kan pasti kedengeran ya. Dia ngobrol kan otomatis kan. Nah itu udah langsung sunyi gitu. Cuma kita ya dikasih airnya air beneran emang sakwa. Bener. Iya bener ya, emang kita lagi keausan banget itu kan. Dari pos 4 itu air udah habis kita. Makanya kita mutusin kalau ada air nanti kita mau ngecamp di pos 3. Karena nggak ada air, udah kita turun airnya gitu. Nah, lagi mungkin nambahin apa lagi ya? Nah itu saya sering ngelihat yang ini karena posisi di belakang gitu. Yang melihat yang kejadian yang Janggal. paling sering. Soalnya saya juga ngerasa dari yang pos 3 itu yang Bunti itu ngikutin itu sampai ke bawah itu, sampai di rumah itu ngikutin itu. Sampai rumah Kuncen. Mungkin kalau yang di rumah Kuncen, saya karena udah posisi udah ngantuk, udah capek kan, yang kata dia ada yang ngikut, ada yang merhatiin terus, saya nggak ngeh kalau saya. Pokoknya saya tadi ceritain itu yang saya alamin gitu. Mungkin dia kalau lebih mungkin lebih gitu kan, gitu. Kamu lagi masak juga, pas masak itu ya ada yang ngeliatin gitu. Di rumah itu ada depan rumah Kuncen kan ada rumah itu. Iya. Itu ada yang ini buka pintu ngeliatin, itu sosoknya jelas, ibu-ibu sama anak kecil dia gendong. Ngeliatin abang lagi masak itu. Iya. Frame. Cuma saya nggak berani cerita waktu di sana gitu. Takutnya Iya. malah jadi takut. Malah ntar semuanya jadi Panik. dari yang pas turun dari puncak juga saya mah udah aneh sih, mungkin nggak ngelihat kali ya, pas turun dari puncaknya itu nggak ngelihat ya, Enggak. sosoknya hitam. Yang pas di pos terakhir itu, di pos terakhir Pos 4 yang gua itu. Sosoknya hitam. Saya sempat ketemu orang juga itu 2 lagi yang pas ngambil keril, Enggak. nggak ngelihat ya. Nggak. Berarti saya doang yang dikasih lihat, 2 orang itu. Padahal posisi cuma abang. Iya. Iya. Pokoknya yang saya rasa itu Bertiga saya kan. naik turun itu nggak ketemu Nggak orang ketemu kecuali yang jam 11 malam itu yang berempat bawa anjing itu. Mungkin kalau dia ngelihat saya enggak. Gitu. Bisa jadi itu yang orang. 2 orang itu. Ya, ibunya Ayu itu. Ya Allah alam dah. Tapi pun itu jelas sosoknya itu, 2 orang itu saya ngelihat. Dia sempat tegur, Pak? Enggak. Dia jalan aja Dia lewat. jalan aja. Emang kita kan pos
3 itu di jam 8 malam. Nih, pas ngambil keril. Ada lagi mungkin bang. Kalau saya cerita yang saya alami ya itu. Cuma kalau dia mungkin lebih banyak karena posisinya emang paling belakang, di belakang. Kalau saya kan di tengah terus. Dari Gitu. awal naik juga sampai turun emang di belakang terus ya. Kagak pernah di depan gitu ya. Posisi itu naik turun nggak pernah ganti. Melet paling depan, saya di tengah, ya dia paling belakang. Naik turun tuh gitu terus. Oh, keseringan sih saya kalau melihat yang begituan. Bagus abang kagak panik kan orangnya. Saya akuin dia emang orangnya kalau paling tenang dia kalau naik gunung paling tenang, saya akuin. Beda sama saya bukan gitu, saya panikan. Makanya ditenangin sama dia gitu. Ya posisi kita belum pernah naik ke Selamet. Buat tiga-tiganya belum pernah ke Selamet emang waktu itu. Wah, kita panik juga gitu kan. Itu, apalagi saya emang juga panik gua. Kita salah dari awal berangkat di sininya sih. Maksain Iya. gitu. Maksain emang buat mau selamat, jalurnya emang jalur mau ke Belambangan, nggak taunya malah ke Guci. Ya kayak udah dituntun lah. Memang mistisnya saya akuin lah. Selamat gitu. Ya mungkin belum ditutup pak. Ada pesan-pesan kali sebelum kita mendaki gunung itu. Apa ya? Ya mungkin umumnya ya tetap kalau mendaki mah safety yang diutamain ya kan. Safety. Berarti kita jangan nyepelein gunung lah, walaupun beberapa kali kita sering naik gunung. Satu itu, kedua ya berdoa mungkin gitu. Dan lagi kita emang di satu sisi kita benar temen yang tenang itu ngebantu banget gitu, ngebantu banget. Ada satu orang yang teman kita tenang itu enak, kita panik ditenangin gitu, gitu. Itu aja mungkin ya. Safety lah utama, tetap safety. Dan kedua ya mungkin kalau zaman saya itu jam 2008 Selamet itu mungkin masih pakai kuncen soalnya. Enggak mungkin sekarang udah pakai base camp Simaxnya mungkin gitu ya. Kalau kita lewat kuncen dulu, makanya kita sebelum naik gunung pasti minta petua dulu sama kuncen gitu. Makanya takutnya kan kita ngelanggar adat istiadat orang situ karena kita belum tahu gitu, makanya kita tahu. Jadi itu pun kuncen emang udah mesen dari awal jangan kencing ya, jangan kencing di puncak Selamet, itu dong pesen dia. Ya kita alhamdulillah sih nggak ngelanggar, cuma ya mungkin karena kita emang mungkin ya turun malam jam malam dah. Yang kedua itu emang baru dibuka pisan, kita orang pertama setelah ditutup emang gitu. Kayak gitu aja. Mungkin dari Opa ada kali. Ya, izin orang tua lah. Yang paling utama itu minta doanya dari orang tua. Insya Allah sih selamat kalau ada restu dari orang tua lah, yang penting itu aja. Udah bang. Itu aja itu. Ya mungkin banyak pelajaran yang kita dapat pada malam hari ini ya, dari Bang Mahmud dan Bang Opa juga.